Kenapa? Kalian sudah terlalu asing untuk pergi bersama. Sahut Arhan di tengah situasi hening yang tiba-tiba saja tercipta antara Sheila dan Marcel. Aina pun membelalakan mata, ia mencengkeram paha sang suami sambil berkomat kamit tidak jelas. Bagaimana tidak, Arhan selalu saja membahas hal yang tidak seharusnya diucapkan di depan umum. Namun, tentu Arhan tetap geming. Ia memandangi Marcel dan Sheila secara bergantian. Tidak perlu merasa asing begitu. Jika memang sudah berakhir, seharusnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kalian berangkat ke Surabaya besok pagi dengan private jetku saja. Sesaat setelah selesai dengan ucapannya, Arhan beranjak pergi disusul Arka yang sepertinya juga merasa terganggu dengan situasi antara Marcel dan Sheila yang tidak biasa. Jangan diambil hati, kalian tahu Mas Arhan seperti apa. Ayo semuanya lanjutkan sarapan. Setelah ini kita antar pengantin baru yang mau honeymoon. Situasi kembali kondusif saat Aina memecah ketegangan dan Laras menimpali dengan kekocakannya. Namun, di posisi yang sama, Marcel dan Sheila masih terdiam, sembari memikirkan ucapan Arhan. Ya, seharusnya jika memang rasa itu benar-benar telah usai, tidak perlu saling menghindari. Dan yang terjadi di antara mereka sekarang seolah mendeskripsikan bahwa semua rasa itu masih ada, hingga untuk kembali terbiasa dengan status teman, bukanlah hal yang mudah. Malam harinya, Sheila memutuskan untuk kembali ke apartemen lamanya, mengambil beberapa barang yang tertinggal di sana. Namun, lagi-lagi ia harus menghadapi situasi yang sama. Ikut Marcel saja, dia juga mau mengambil beberapa barang-barangnya di apartemen lama. Arhan lagi-lagi menjadi penengah keduanya. Aku mau saja, tapi tergantung dia. Marcel melirik ke arah Sheila yang nampak tidak nyaman dengan keadaan ini. Aku tunggu di parkiran, paling lambat 10 menit. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang Sheila itu kembali ke hotel. Ia berbalik melangkah meninggalkan lobi hotel. Sementara di sana Sheila menatap Arhan dengan kesal. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Tanpa pikir panjang ia langsung bergegas menyusul Marcel ke parkiran. Mas, jangan terlalu memaksakan mereka. Kak Sheila terlihat tidak nyaman. Sahut Aina sesaat setelah kepergian Sheila. Kamu tahu, aku tidak suka orang yang berpura-pura hanya untuk menutupi perasaannya. Ia menggenggam tangan Aina dengan erat. Dulu aku pernah melakukan hal itu saat pertama kali menyadari perasaan terhadapmu, dan setelah kamu hilang, aku menyesali semuanya, kenapa aku terlambat. Mengakui perasaanku, banyak waktu yang terbuang sia-sia, karena kebersamaan kita terlalu singkat. Aku hanya tidak ingin mereka menyesal. Aina mengeratkan genggaman tangan Arhan padanya. Hingga segurat senyum tipis tergambar jelas di sana. Kita akan terus seperti ini, bersamamu adalah part terindah yang pernah ada dalam hidupku. Jadi adakah rencana plan B, part 2? Arhan terkekeh kecil mendengar ucapan sang istri. Sedang aku usahakan. Yang penting bos kecil tidak patroli lagi malam ini. Arka benar-benar menyebalkan akhir-akhir ini. Aina dan Arhan melangkah menuju lift untuk kembali ke kamar hotel. Kadang dia begitu cerewet dan kadang sedingin gunung es. Di depan, Sheila yang baru saja sampai setelah berusaha menyusul Marcel yang melangkah begitu cepat. Mereka akan pergi dengan mengendarai mobil Arhan. Masuklah. Marcel kemudian masuk, duduk di kursi setir. Sementara Sheila, dengan santainya malah duduk di kursi belakang. Sungguh ia benar-benar sengaja memancing di air keruh. Sekuat tenaga menahan rasa kesal, Marcel menoleh ke belakang. Ngapain duduk di belakang? Kamu pikir aku sopir?
Pindah, atau aku tidak akan jalan. Mau ke apartemen saja ribet sih, toh cuma 20 menit dari sini. Ayo jalan saja, aku lebih nyaman duduk di belakang. Tidak akan, sebelum kamu pindah. Sheila mendengus kesal. Dengan sangat terpaksa ia pindah ke depan. Tak berselang lama, mobil sport hitam itu merayap, meninggalkan parkiran. Aku pikir ucapan Arhan benar. Seharusnya kamu biasa saja, jika memang semua sudah selesai. Marcel melirik Sheila sebentar kemudian kembali fokus ke jalanan. Aku hanya ingin kamu tahu jika selama 2 tahun ini, aku kesusahan, menyiapkan diri untuk kembali bertemu denganmu. Spontan Sheila menoleh menatap Marcel. Setelah melatih diri untuk terbiasa dengan keadaan. Jujur aku sedih melihat sikap kamu sekarang. Ya, aku tahu kamu tidak akan memilih aku ataupun Kinos. Tapi kita tetap teman dan aku merindukan temanku, merindukan senyumnya saat melihatku. Cek, aku bahkan merindukan saat kamu memukulku. Konyol, kan? Tapi semua itu adalah bagian yang tidak bisa aku lupakan. Dada Sheila terasa sesak saat mendengar semua untaian kata yang lagi-lagi mengguncang perasaannya. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela mobil sesaat setelah air mata tak tertahankan jatuh membasahi pipinya. Sesampainya di unit apartemennya, Sheila mengambil tas kecil dari lemari untuk mengambil beberapa barang, seperti fotonya dan sang mama, buku yang dulu selalu ia baca saat tinggal di panti rehabilitasi kesehatan mental. Setelah selesai, ia duduk di sofa sambil menggedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ingatannya terbang jauh, saat-saat menyenangkan yang ia lewati bersama 2 laki-laki hebat yang kini telah ia singkirkan dari kehidupannya. Namun kegelisahan kembali merundung, saat salah satu dari pria itu seolah kembali berjalan ke arahnya. Keyakinan yang ia tanamkan sejak lama seolah goyah ketika kembali bertatap muka. Mungkin benar, cintanya terlalu berat kepada Marcel hingga untuk terbiasa menjadi hal yang sulit untuk dijalani. Cukup lama Sheila duduk termenung di sana, hingga akhirnya ia beranjak dari posisi duduknya, keluar dari unit apartemen tersebut. Di depan unit apartemen Marcel ia berdiri, memencet bel beberapa kali, tetapi tidak ada sahutan. Marcel, kamu masih di dalam. Ia mengetuk-ngetuk pintu cukup keras. Beberapa kali mencoba, mengetuk dan memencet bel, tetapi tidak ada sahutan dari dalam. Ingin menelpon pun, ia tidak punya nomor ponsel pria itu. Akhirnya Sheila memutuskan untuk masuk karena kebetulan ia juga masih ingat dengan kode pintunya. Perlahan ia melangkah masuk, menoleh kanan kiri sambil mencari ke setiap ruangan. Marcel, kamu di mana? Kedua mata Sheila terbelalak, jantungnya berdetak kencang, saat dari jarak beberapa meter ia melihat Marcel sedang bersandar pada dinding sambil menahan sakit. Tanpa pikir panjang ia berlari mendekat. Kamu kenapa? Sakit. Dadaku sakit sekali. Marcel terus meringis hingga tiba-tiba saja ia tumbang, terbaring di lantai. Marcel. Sheila nampak semakin panik, dengan tangan bergetar ia mengguncang bahu pria itu. Marcel, kamu dengar aku? Marcel. Ia tertunduk sambil menangis terseduh-seduh. Hei bangun, kamu kenapa? Jangan tinggalkan aku, jangan. Karena tak ada respon apapun, Sheila segera meraih ponselnya. Hendak menelpon ambulans. Tetapi tiba-tiba tangan Marcel menghentikannya. Aku cuma main-main, kamu tidak seru. Sekali. Dengan santai Marcel bangkit, duduk di hadapan Sheila. Ternyata kamu masih peduli padaku. Apa kamu bilang, main-main? Dengan kesal Sheila berdiri dari posisi duduknya. Ini tidak lucu tahu.
Aku sudah pernah kehilangan keluarga, teman dan orang yang aku cintai. Bahkan karena hal itu, aku kehilangan akal sehatku, dan kamu menganggap ini main-main. Gila kamu, aku tidak suka. Ia berbalik pergi dengan langkah menghentak-hentak pada lantai. Ya, dia malah ngambek. Marcel segera menyusul dan dengan cepat menarik pergelangan tangan Sheila hingga berbalik ke arahnya. Hei, aku minta maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu jahat. Sheila terisak-isak sambil memukul-mukul dada bidang Marcel. Jangan menguji aku dengan hal seperti tadi. Kamu tahu berapa sunyinya hidupku selama ini, hah? Aku mengorbankan banyak perasaan untuk melupakan semuanya. Kamu harus tetap baik-baik saja, jangan terluka apalagi sakit. Jangan, aku mohon. Pukulan Sheila di dada Marcel semakin lemah, hingga kepalan tangannya jatuh begitu saja. Ia tertunduk, terisak-isak lirih. Kedua mata Marcel berkaca-kaca. Dengan cepat ia membawa Sheila ke dalam dekapannya. Ia merengkuh erat tubuh wanita itu untuk menenangkan. Ya, setidaknya sebatas ini saja sudah cukup membuat keadaan lebih baik. Meski mungkin untuk memulai sesuatu yang sempat tertunda, tidak akan mudah bagi mereka. Setelah merasa sudah lebih baik, Sheila melepaskan pelukannya. Ia menatap Marcel masih dengan perasaan kesal, karena baginya hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai candaan. Maaf, Kak, kamu masih marah. Cepat-cepat Sheila menghapus air mata yang masih tertinggal di pelupuk mata. Kita pulang, sekarang. Hei! Marcel menarik tangan Sheila, saat hendak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sebelum wajah cantik ini tersenyum. Sejak kapan kamu jadi gombal begini? Cek, sepertinya benar. Angin kota Paris membuat kamu lebih percaya diri, terutama soal menaklukkan wanita. Sheila menghempaskan tangannya dengan paksa, lalu kembali melanjutkan langkah, keluar dari unit apartemen itu. Sepertinya aku salah strategi. Bukannya merasa sedih atau bersalah, Marcel malah terkekeh kecil, sebelum akhirnya pergi menyusul Sheila. Keesokan harinya, sebelum kembali ke rumah, Arhan dan Aina lebih dulu mengantar Sheila, Marcel dan juga asistennya pergi ke bandara. Setelah kejadian semalam, situasi antara Marcel dan Sheila tidak sedingin sebelumnya. Meski mereka tak banyak berinteraksi, mereka akan terbang ke Surabaya dengan menggunakan private jet yang sudah dijadwalkan sebelumnya oleh Alvin. Meski awalnya Sheila menolak, akhirnya ia setuju setelah memikirkan kondisi di mana Marcel saat ini cukup dikenal dan nantinya akan sedikit merepotkan. Jika datang ke Surabaya dengan pesawat biasa sudah pasti perjalanannya akan terganggu. Aku sudah siapkan unit apartemen di sebelah Sheila selama kamu di Surabaya, jadi tidak perlu mencari hotel, sahut Arhan yang saat ini sedang berada di ruangan khusus yang tidak sembarang orang bisa berada di sana. Hanya orang-orang dari kalangan atas dan mempunyai private jet yang bisa menempati tempat tersebut. Aku selalu merepotkanmu. Tapi kali ini sepertinya ide bagus, ucap Marcel sambil memandangi Sheila yang sedang duduk bersama Aina dan Arka, beberapa meter darinya. Apa malam tadi pancinganku tepat sasaran? Ya, lumayan. Gara-gara rencana konyolmu itu, aku dipukul olehnya. Tapi karena itu pula aku tahu perasaannya kepadaku masih ada. Marcel menoleh menatap Arhan yang duduk di sebelahnya. Han, menurutmu, apa aku pantas memperjuangkannya? Kenapa tidak? Arhan ikut menatap Marcel yang nampak penasaran dengan tanggapannya. Kinos dan dia sudah selesai. Meski kalian memulai dengan cara yang salah dan mengakhiri semuanya tanpa sempat bersatu, menyalahkan diri sendiri bukanlah jalan keluar. Aku sangat mengenal Sheila, dia selalu memedam lukanya sendiri, hingga yang ia tunjukkan hanya sisi kuatnya saja.
Penjelasan Arhan membuat Marcel termangu dengan raut wajah datar, pikirannya kini dipenuhi dengan banyak hal. Kalaupun ia mencoba mendekati Sheila lagi, itu berarti ada satu halangan lain yang mungkin akan membuat mereka berpikir panjang untuk kembali bersama. Selama penerbangan menuju Surabaya, Sheila memilih untuk tidur, ya. Atau bisa dibilang pura-pura tidur. Tindakan Marcel semalam membuatnya terus dirundung kesedihan hingga hari ini. Ia menyadari bahwa melihat Marcel sakit saja ia tidak sanggup, bagaimana mungkin jika suatu saat ia melihat Marcel bersama wanita lain. Ternyata ia tidak sekuat itu, tetapi enggan untuk jujur. Beberapa jam penerbangan yang mereka lewati bersama, akhirnya pesawat landing dengan selamat. Meski sudah tak secanggung sebelumnya, Marcel dan pun bisa merasakan jika Sheila begitu lemas, seolah tidak bersemangat. Aku naik taksi online saja, mobilku di basement apartemen. Apa kalian mau langsung bertemu pihak brand? Of course, saya dan Kakmar. Au. Gavin meringis saat Marcel tiba-tiba saja menginjak ujung sepatunya. Tidak. Aku akan bertemu mereka besok, hari ini hanya Gavin yang akan menghadal pertemuan dengan mereka. Marcel menoleh menatap asistennya dengan ekspresi yang menunjukkan ancaman. Iya, kan Vin? Iya. Saya akan ke sana sendiri sekarang. Oh. Kalau begitu kita pulang duluan. Ayo. Sheila menyeret kopernya keluar dari bandara. Sementara Marcel masih berdiri di sana, menghela napas karena berhasil mengelabui wanita itu. Kenapa berbohong? Hari ini saya sudah bilang kepada pihak brand, bahwa saya akan datang dengan Anda, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku mohon sekali ini saja. Cepat-cepat Marcel mengeluarkan dompetnya dari saku belakang celananya. Ini kartu kreditku, kamu pakai sepuas-puasnya, dan malam ini jangan pulang, menginap di hotel saja, paham? Heh. Pria berkacamata itu sampai terperangah saat mendengar ucapan Marcel. Tanpa bisa menimpali, ia hanya bisa memandangi kepergian bosnya itu. Sampai di Indonesia dia malah bersemangat sekali. Di Paris seperti kulkas 5 pintu, dingin kepada semua orang. Ada-ada saja. Sekitar pukul 8 malam, Marcel mondar-mandir tidak jelas di depan sofa ruang tamu unit apartemen yang disediakan Arhan untuknya. Ia mencari cara dan alasan yang tepat untuk menemui Sheila di sebelah. Mau masak, di sini tidak ada apa-apa. Mau pura-pura sakit, nanti dia nangis lagi. Apa yang harus aku lakukan untuk menemuinya? Belum juga Marcel menemukan jalan keluar atas masalah yang sedang ia hadapi, tiba-tiba suara bel pintu berbunyi. Jangan bilang si Gavin datang. Tidak tahu orang lagi pusing apa. Dengan wajah yang sedikit kesal, Marcel melangkah menuju pintu. Klek. Sesaat setelah pintu terbuka ia yang tadinya ingin marah kini ia mundur beberapa langkah ke belakang. Ia terkejut melihat Sheila berdiri di sana sambil memegang nampan di tangannya. Sheila. Marcel mendadak salah tingkah hingga menggaruk kepalanya tidak jelas. Aku masak sup iga lumayan banyak, jadi aku bawa kemari. Kamu sudah makan? Belum. Aku tadi rencananya. Ia memikirkan alasan yang tidak terkesan klise. Tadi Gavin keluar mencari makanan, tapi bocah itu belum juga kembali. Asam lambungku hampir kumat karena menunggunya. Benarkah? Sheila terlihat begitu khawatir, tanpa pikir panjang ia menyodorkan nampan itu ke hadapan Marcel. Kalau begitu makanlah, sekarang. Kamu tidak mau masuk. Aku punya sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu. Keraguan kembali terlihat jelas di wajah cantik itu. Ia diam tertegun sambil mencengkram erat pegangan nampan. Kalau tidak mau,
Ya tidak apa. Marcel mengambil alih nampan di tangan Sheila. Istirahatlah. Kamu pasti lelah. Kalau begitu aku tutup pintu. Saat ia hendak mendorong pintu dengan ujung kaki, Sheila menahan dan kembali menatapnya. Aku harus ke bawah nampan, mangkuk dan piringku kembali, jadi aku temani kamu makan sampai selesai. Sheila menerobos masuk, melewati Marcel begitu saja. Tak lama Marcel segera menyusul, ia meletakkan nampan berisi makanan itu di atas meja ruang tamu. Kamu sudah lama tinggal di sini. Sheila menoleh sebentar kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya menyibak. Tirai jendela balkon utama. Lihatlah pemandangan yang aku lihat setiap pagi dan malam hari. Spontan Marcel terkekeh saat melihat banner iklan besar yang terpasang di gedung depan sana. Wah, aku terlihat sangat tampan di banner iklan itu, kan? Ia mendekati Sheila yang masih berdiri di depan jendela. Akhirnya cita-citaku tercapai. Kamu sangat tampan dan pantas di sana. Terima kasih karena sudah memenuhi janjimu. Aku bangga dan aku bahagia melihat kamu yang sekarang. Teruslah bermimpi dan kejar cita-citamu setinggi mungkin. Aku sudah merasa cukup, Sheila. Banyak tawaran iklan dan rekaman di Paris tapi aku memilih kembali. Bagiku tidak ada tempat yang lebih baik daripada di negeri sendiri. Dan juga aku menyesali satu hal yang hingga saat ini menyiksaku. Tangan Marcel bergerak pelan menggenggam tangan Sheila yang sedang berdiri di sebelahnya. Sheila terlihat kaget tetapi juga tidak ada penolakan. Penyesalan apa maksudmu? Aku menyesal karena tidak memperjuangkan kamu hari itu, maaf. Aku terlalu takut menyakiti orang lain, dan memilih menyakitimu, membuat kamu kesepian. Maaf karena aku terlambat datang, maafkan aku. Meski hanya sebatas ini, aku sudah bersyukur bisa bertemu denganmu lagi. Tak ada tanggapan apapun dari Sheila. Tetapi saat Marcel berbalik hendak kembali ke sofa ruang tamu, ia melangkah cepat menghampiri dan memeluk Marcel dari belakang. Aku merindukanmu. Duk. Sejenak Marcel mematung dengan tatapan tak percaya. Beberapa detik setelahnya ia berbalik, tatapan mereka saling beradu dalam keheningan hingga akhirnya ia menarik T3 Cook Le 3 Sheila, mendaratkan C1 Uman di B1 Bir Ranum itu.